Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin jami'atul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya lah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus saat ini kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan sholat Idul Fitri yang sebelumnya disampaikan, dikumandangkan ungkapan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, terkhusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang paling utama hari ini adalah begitu luar biasa. Tidak seperti biasanya, mungkin ada perbedaan, dan ternyata satu Syawal kali ini kita sama-sama melaksanakannya serempak. Mudah-mudahan ini menjadikan satu nikmat bagi kekuatan berjamiah kepada kita semuanya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat itu cukup beralasan bagi kita menyampaikan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi
karena nikmat itu Allah berikan berupa rahmatnya dan karunia-Nya. Nabi diperintahkan oleh Allah SWT, katakanlah, meskipun khitabnya kepada Nabi tetapi kepada kita semuanya, bahwa yang nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian kalian hendaklah berbahagia. Huwa, hal itu, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan berupa harta-harta kita, dibanding dengan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sepatutnya lah kita berbahagia, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alasan berikutnya kenapa kita berbahagia hari ini, karena pantas Rasulullah mengatakan, lis-shaimin farhatan, bagi orang yang sudah menyelesaikan ibadah saum dari hari ke hari sampai hari ini menyelesaikannya 30 hari, itu kata Rasulullah mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatani azimatani, dua kebahagiaan yang sungguh besar, sungguh luar biasa besarnya. Apa kedua bahagian itu? Sebagaimana kita ketahui, yang pertama farhatun hina yuftir, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Setiap harinya kita merasakan bahagia dengan makanan ala kadarnya, dengan makanan sederhana, tetapi Allah berikan nikmat kepada kita semua. Tidak usah dengan mewah-mewah, kemudian disertai dengan berkumpulnya berjamaah di satu tempat, di masjid setiap hari. Kelak nanti setelah beres, kita merindukan satu pertemuan itu, yang mana dibiasakan atau terbiasa iftar jamaah, buka bersama. Bahkan di keluarga pun juga kita merasakan, mungkin hari-hari selain daripada Ramadan kita jarang makan bersama dengan anak, bahkan dengan pasangannya, karena kesibukan masing-masing. Tetapi dalam ibadah Ramadan kita diberikan kebahagiaan ketika berbuka. Dan ketika berbuka saat ini kita menyelesaikan, hina yuftiru itu maksud adalah menyempurnakan, menyelesaikan, menutup kemarin kita melaksanakan Ramadan 30 hari dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit. Sekalipun bagi kaum perempuan ada halangan, tapi tetap sudah menyelesaikannya. Kelak nanti akan menggantikan fi ayyamin ukhra, dengan hari-hari yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho setelah maghrib Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kebahagiaan kita saat berbuka. Dan bahkan sunnah Rasulullah SAW, kebahagiaan itu ditandakan dengan sunnahnya Idul Fitri itu. Rasulullah mencontohkan sebelum berangkat, menandakan bahwa satu Syawal itu kita halal makan dan minum, minimal satu teguk air, atau disertai dengan beberapa kurma. Rasulullah memakan 3 kurma. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Watsaniyah, kemudian yang kedua kebahagiaan itu adalah hina yalqa rabbah, kelak nanti akan bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Pertemuan apanya? Di antaranya secara hadis memberikan penjelasan
yakni kelak akan dipertemukan, diberikannya balasan yang mengalir, yang sungguh sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membalas kecuali balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir deras begitu yang Allah sampaikan kepada kita. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalimat surah Al-Haqqah mengungkapkan seperti itu. Kulu washrabu, silakan makan dan minum sepuasnya kalian. Bima aslaftum, terhadap apa yang telah kalian lakukan. Mujahid memberikan penjelasan bima amsaktum, dari apa saja yang kalian tahan ketika sedang saum, minal akli wasyarab, ketika makan ataupun minum. Maka Allah berikan balasan itu. Kulu washrabu, kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, hari-hari yang telah kita lakukan, yang pernah dilaksanakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat kita pun mengetahuinya bahwa setiap amal itu akan memasuki pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang melaksanakan ibadah saum, kelak disediakan babur rayyan, pintu rayyan. Tidak akan ada yang bisa memasuki kepada pintu itu illa shaim, kecuali orang yang melaksanakan ibadah saum. Dipanggillah orang-orang yang saum itu, maka mereka bangkit dan menuju kepada pintu tersebut. Di saat semuanya pada masuk, maka selesainya wa ugliqa, ditutuplah pintu rapat-rapat dan tidak bisa ada yang memasuki kecuali mereka yang melaksanakan ibadah saum. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, al-aidin wal aidat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang Jumat, masyarul muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah kita merasakan kebahagiaan, kita pun merasakannya seperti itu. Akan tetapi khatib mengingatkan, tidaklah larut dalam kebahagiaan terus-menerus. Ramadan telah lewat begitu cepatnya seperti cahaya. Ramadan telah kita selesaikan, maka bukan berarti selesai segalanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka jangan sampai kita larut dalam kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Dengan Idul Fitri seringkali tergelincir dengan ungkapan rasa kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu saling berbangga-bangga, membangga-banggakan. Misalnya momen Idul Fitri adalah momen memperlihatkan suasana yang dikenakan serba baru. Momen Idul Fitri adalah momen yang sering dilupakan atau sering tergelincir orang-orang, menyampaikan satu ungkapan kebahagiaannya dengan memperlihatkan satu hal yang baru pada dirinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, laisal id liman labisal jadid, walakinal id alladzi zadat iman, orang yang bertambah imannya. Bukanlah id itu adalah orang yang serba memakai baru,
serba mengenakan pakaian baru, tetapi itu adalah bertambahnya keimanan pada dirinya. Maka dengan demikian, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kembali. Di bulan Syawal adalah bulan momen untuk meningkat, sebagaimana arti daripada bulan Syawal itu dari segi bahasa al-irtifa', bangkit, meningkat. Selesai Ramadan bukan surut, turun keimanannya, semangat ibadahnya, tetapi harus meningkat. Karena ibadah itu bukan hanya pada Ramadan. Maka ungkapan kembali bukan satu keterangan daripada hadis Rasulullah. Bi'sal qaum, sungguh jelek sekali satu kaum, la ya'rifunallaha illa Ramadan, tidak mengenal Allah kecuali hanya pada saat bulan Ramadan saja. Bisa dipahami, berarti kenal dengan masjid itu hanya Ramadan saja. Terbiasa dengan membaca Al-Quran hanya Ramadan saja. Terbiasa melakukan kebaikan, bersedekah ataupun yang lainnya hanya Ramadan saja. Bagus itu. Tetapi yang tidak bagus adalah hanya di Ramadan saja, tidak dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Maka kita harus memiliki azam, tekad kuat untuk senantiasa meningkatkan di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan meningkat kembali, mempertahankan kembali nilai-nilai kebaikan yang sudah kita bangun pada saat bulan Ramadan. Maka di bulan berikutnya masih ada asar, bekas-bekas nilai-nilai kebaikan pada diri kita yang sudah kita jalani, yang sudah kita biasakan menjadi satu kebiasaan yang baik di hadapan Allah SWT, menjadikan amalan soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena ibadah itu tidak ada hentinya. Kapan hentinya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr menyampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu, beribadahlah kamu. Ibadah makhluk, ibadah ghair makhluk lakukan oleh kita. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu satu keyakinan. Apa yang maksud dengan keyakinan? Al-mautu. Kata mufasir, al-yakin di sana adalah al-mautu. Jadi batas akhirnya kita melaksanakan ibadah itu adalah ketika kematian sudah datang kepada kita, ketika ajal kita sudah tiba kepada kita, maka beres segalanya tentang kewajiban kepada kita. Tinggal kita menerima dan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dikubur, maka ada pertanggungjawaban, pertanyaan di alam kubur kelak sana. Masyaallah muslimin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pula yang sering kita perdengarkan, kita baca dalam surah Asy-Syarh, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, fansab, maka tetap bekerja keras, maka tetap semangat beribadah di waktu-waktu berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah SWT, sehingga kelak nanti di ujung akhir hayat kita dalam keadaan berserah diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, bersama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya supaya kita bersemangat beribadah setelah Ramadan, pasca Ramadan, maka kita senantiasa untuk membiasakan
dalam diri kita masing-masing, memiliki sikap, memiliki perbuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya kepada kita semuanya. Sikap apa di antaranya? Sikap untuk senantiasa bermujahadah. Sikap senantiasa untuk berjuang terus, beribadah, berusaha terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa berjuang, dan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk beribadah, untuk berinfak, bersedekah, memakmurkan masjid, untuk berbuat baik, fina, untuk tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala janjinya, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Masyaallah muslimin, yang dimaksud petunjuk di sana adalah hidayatut taufik. Maka karena kita memiliki azam untuk bertekad terus-menerus beribadah, bukan hanya pada bulan Ramadan, maka hidayah taufik senantiasa terus kepada kita, sehingga ibadah yang kita lakukan sekalipun bukan Ramadan, Allah akan berikan taufiknya kepada kita, senantiasa kita semangat dalam beribadah, tidak merasa berat. Salat subuh tidak hanya pada bulan Ramadan saja, kita semangat di bulan yang lainnya. Apalagi kita sebagai kaum laki-laki, keutamaannya adalah lebih utama dibanding dengan perempuan. Keutamaan perempuan ada sholatnya di rumah masing-masing, bukan berarti tidak boleh untuk melaksanakan sholat di masjid. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah kita senantiasa harus memiliki sikap muraqabah, agar kita senantiasa semangat beribadah terus pasca Ramadan. Diawasi itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita sudah terbiasa di saat sendiri di rumah ada sisa minuman, ada sisa makanan, tetapi karena kita sedang saum dan orang yang saum itu merasa diawasi, sekalipun orang-orang tidak tahu, anggota keluarga kita tidak tahu, tetapi kita memahami kita sedang saum dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merasa diawasi itu hanya Ramadan saja, di bulan yang lainnya tidak diawasi? Maka kalau seandainya kelak beres Ramadan, dia melaksanakan Ramadan, ada seorang yang diamanahi jabatan lalu dia korupsi, berarti ibadah saumnya tidak memiliki bekas, tidak keberlanjutan, nilai-nilai kebaikan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Tidak semata-mata apa yang diucapkan oleh setiap insan, setiap manusia, illa ladayya raqibun atid, kecuali padaku itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Kita di sebelah kanan, id yatalaqqal mutalaqqiyan, ayat sebelumnya, id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali. Ketika didudukkanlah, disandingkanlah, ada dua malak, anil yamini wa anis shimali, sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kelak dia mencatat ma yalfidhu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Maka dengan kalimat tersebut kita harus bisa menanamkan diri kita masing-masing diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya, memerintahkan kepada malaikat untuk mengawasi. Di antara tugas para malaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah harus memiliki sikap muraqabah. Yang pertama mujahadah, yang kedua muraqabah. Lalu yang ketiga, senantiasa
Khotib mengingatkan diri khotib pribadi pasca Ramadan ini agar kita semangat harus senantiasa memiliki al-istiqomah. Istiqomah itu adalah pancen, continue, berkelanjutan, tidak hanya Ramadan saja. Makanya di antara tanda-tanda besar diterimanya saum Ramadan adalah al-istiqomah. Al-istiqomatu ala ta'atillah. Istiqomah terus berkelanjutan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Beres Ramadan taat hilang, tidak, tetapi harus ada ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua. Seorang pasangan istri, seorang istri harus taat kepada suaminya. Itu adalah bagian daripada hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada kita. Seorang suami harus taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul memerintahkan seorang suami harus menafkahi kepada istri-istrinya. Itu adalah bentuk ketaatan pula. Maka istiqomah harus senantiasa berlanjut, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertekad, berkeyakinan, Rabbuna, wahai Tuhan kami itu adalah Allah. Rabbuna, Tuhan kami itu adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, tetap pancen tidak rubah Tuhannya Allah. Walau dalam keadaan apapun dia tetap Tuhannya Allah. Dalam keadaan sakit Tuhannya Allah, dalam keadaan bahagia Tuhannya Allah. Tsumma istaqamu, maka kata Allah, fala khaufun alaihim. Orang yang istiqomah itu dia berkeyakinan tetap ibadah hanya kepada Allah dan berkeyakinan hanya Allah adalah Tuhannya, dia tidak akan merasa takut. Mereka tidak akan merasa takut. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Ulaika jazaohum, ulaika jazaohum, maka mereka itu akan mendapatkan balasan al-jannah khalidina fiha. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Khalidina fiha, surga itu selamanya. Nikmat di dunia mas sementara, nikmat di surganya Allah adalah abadi. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan informasi satu kebahagiaan dari orang, kita mempercayainya. Kenapa kita meragukan informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an? Khalidina fiha, nikmat Allah itu lama, selamanya. Khalidina fiha abada, kalimatnya. Ada yang menyebut demikian. Maka dalam surat Al-Ahqaf yang tadi, khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang beramal, balasan bagi orang-orang yang melaksanakan istiqomah, balasan yang bagi melaksanakan ibadah saumnya sempurna, balasan bagi orang yang terus melanjutkannya tidak hanya pada saat Ramadan saja, terus melaksanakan satu kebaikan karena dia mengetahui akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aidin wal aidat rahimani rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tampaknya kita semuanya harus terus berhati-hati. Barangkali hari ini, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi kita pun berharap semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Bila mana Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, bila ini adalah pertemuan yang terakhir, maka ya Allah jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya.
Bila Allah berikan satu kesempatan kembali, ya Allah pertemukan kembali Ramadan berikutnya, dan kita bisa menyempurnakan Ramadan yang kelak Allah persiapkan bagi kita. Bila kita masih diberikan waktu sebelum Ramadan, maka kita berharap kepada Allah SWT taufik hidayah kepada kita senantiasa menyertai, agar kita melaksanakan ibadah itu tidak merasa berat bagi diri kita, tetapi ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk bersemangat terus beribadah setelah Ramadan. Sekali lagi, beribadah itu tidak hanya Ramadan saja, karena ibadah masih diperintahkan kepada kita semuanya selama kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya beribadah kepada Aku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada saat Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saumnya, zakatnya, qiyamul lailnya, berinfaknya, bersedekahnya, ataupun ibadah-ibadah yang lain pada saat Ramadan, semoga Allah lipatkan kepada kita semuanya. Terkhusus pada saat ini, khatib menyampaikan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Allahumma afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa sunna alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.